Kita tanya tuh sama si harga sama ibunya, ini harganya berapa gitu kan. Kita kaget bang, waktu itu dia penawaran harganya berapa? Cuma 15 juta setahun. Makanya rumah 2 lantai 15 juta. Untuk Gading Serpong ya, mana ada coba. Tahun berapa? Meskipun tahun 2015. Iya, 2015 kan? Tapi ibunya punya syarat. Sampai suatu ketika gue kebangun tengah malam nih. Ini kan kamar, ini kan tempat tidur gue nih. Sebelahnya kan ada meja, ada lampu tidur. Sebelahnya ada sofa kayak gini, lebih kecil lah. Tiba-tiba itu si bapak yang biasanya gue lihat di depan pintu itu, dia duduk bang di sebelah kursi gue. Oke. Dia duduk kayak gini aja, tapi dia nggak ngadep ke gue nih. Tiba-tiba pas gue nengok lagi, si bapak yang ini tuh nengok ke arah gue bang tuh, terus dia tiba-tiba senyum. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di rumah kontrak angker yang ada di daerah Gading Serpong. Jadi dia di sana bersama 2 teman lainnya nih, tinggal di sana dan ngalamin kejadian horor yang nggak ngenakin banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Koko. Halo Bang. Halo. Bang apa Koko nih manggilnya nih? Koko. Oh Koko itu nama asli. Iya. Kalau sekarang kan pengen banget yang banyak dipanggil Koko. Cina bukan loh dipanggil Koko. Koko. Pengen sekarang banyak yang dipanggil Goko aja, panggil aku Koko aja. Iya. Ini nama asli malah Koko. Nama asli Koko. Oke, dikirain panggilan. Oke, Bang Koko. Mau nyeritain waktu tinggal di Gading Serpong ya? Iya. Gading Serpong ini kan yang kita tahu banyak kawasan elitnya. Iya. Ini elit, termasuk di situ juga. Iya, gua di dalamnya nih. Oh, di dalamnya itu Iya, di Gading Serpongnya. Rumah kontrakan. Berarti yang gue bayangin ini satu rumah lu ngontrak, nyewa. Iya, sebenarnya rumah bener-bener rumah biasa. Cuman kan kita statusnya ngontrak, bukan rumah pribadi gitu loh. Berarti di dalam klaster apa di dalam gimana? Di dalam klaster rumahnya. Oke, di dalam klaster. Berapa lama tinggal di sana? Kurang lebih 3 tahunan lah gua di 3 tahunan bisa kuat diganggu gitu gimana? Tips and triknya? Ya awalnya ya ini sih agak worry kayak kok gue ngalamin ini kayak gitu. Tapi lama kelamaan ya kita berdamai lah, asal mereka nggak ganggu atau gimana gitu kan. Oke, berarti udah kayak sampai di titik terbiasa berarti. Terbiasa ya. Manusiawi kalau awal-awal ada takut kayak cemas kayak gitu kan. Cuman lama-lama karena kita udah kebiasaan, ya mau nggak mau kan kita harus tinggal di situ juga kan, Bang. Bener. Jadi ya udah biasa aja gitu. Oke, dan bahkan katanya ada satu temennya nih yang pernah main ya ke situ ya. Iya. Sekali main langsung kapok dia. Kapok, nggak mau lagi Bang. Nggak mau main ke sana lagi. Nggak mau main ke sana lagi. Dia lagi nginep foto. Trauma iya, lagi nginep. Ya, baru sekali tuh. Lagi, ya. Apalagi jadi gua yang selama 3 tahun di situ, Bang. Oke. Ini ditahan dulu Bang ceritanya. Oke, nanti diceritain detailnya gimana, dan buat temen-temen yang penasaran sama ceritanya Bang Koko, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita juga, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Ya, Bang Koko, kita mulai ya ceritanya. Oke, siap. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 2015 ya. Rentang waktunya dari 2015 sampai 2017. Oke. 17 akhir lah. Itu tuh kejadiannya di rumah kontrakan gua di daerah Gading Serpong. Jadi ceritanya tuh gini awalnya Bang. Nah, gue dulu kan
ngerantau nih dari Semarang ya kan, tahun 2014. Gue awalnya kos nih, gue kerja di Gading Serpong. Nah, setelah kosan gue itu habis, gak diperpanjang, gue mikir lah, gue daripada ngekos kayaknya mending gue ngontrak rumah deh sama teman-teman gue kan. Karena gue pikir lebih murah kali ya kalau ngontrak rame-rame. Akhirnya kita sepakat ngontrak bertiga nih bareng teman kantor gue. Dan itu juga teman kuliah gue dulu sih. Kita ngontrak, kita cari-cari tuh rumah di daerah Gading Serpong yang masuk budget kan. Kita cari dari satu perumahan ke perumahan lain, tapi kita nggak nemu tuh karena di luar budget. Ternyata untuk ngontrak rumah di daerah Gading Serpong itu lumayan pricey. Yes. Mahal banget di daerah sana itu. Setahun itu bisa 20 jutaan ke atas ya, gitu kan. Dan itu juga rumahnya ala kadarnya. Terus sampailah kita nemu perumahan nih. Kita masuk tuh cari-cari, kita izin sama satpamnya kan, Pak mau cari kontrakan gitu kan. Oh boleh silakan. Begitu masuk, itu di gang pertama itu ada rumah asli, rumah bawaan lah, rumah bawaan klaster situ ya. Karena rumah-rumah yang di samping ini, rumah ini bang, udah renov semua. Ini bentuknya masih bentuk asli? Masih bentuk asli, jadi kanan, kiri, depan itu udah renov semua lah. Tapi rumah satu ini tuh masih mempertahankan bangunan lama gitu kan. Di depannya ada tulisan disewakan. Ada nomor teleponnya. Gue rasa langsung cocok nih. Wah, rumahnya kayaknya bagus sih kayak gitu kan. Meskipun bangunan lama gitu kan. Gue kontak tuh, konsultasi sama teman-teman gimana nih rumah ini oke nggak? Teman-teman bilang oke nih kayak gitu kan. Gue kontak, langsung disambut baik nih sama yang punya. Ibu-ibu tuh yang angkat. Bu, saya lihat ada rumah disewakan nih di daerah sini, gitu kan. Oh iya Pak, kayak gitu kan. Bisa ketemu nggak? Gitu. Oh bisa, bawa kapan? Mungkin weekend aja kali ya, gitu kan. Jadi 2 hari berikutnya pas weekend kita janjian tuh sama si pemilik rumah, gitu kan. Kita ketemu di tempat itu, gitu kan. Oke, kita nunggu duluan, baru si yang punya nyampe, gitu kan. Sama teman gue bertiga bang gue. Teman gue satu namanya si Gali, teman gue satunya namanya Adi. Kita bertiga cowok semua tuh. Oke. Akhirnya tuh pemilik datang. Akhirnya ngobrol-ngobrol di depan rumah. Bilang rumahnya udah lama gak ditempatin karena dia tinggal di Bekasi sih waktu itu katanya. Oke. Dia rumahnya Bekasi. Iya, ini rumah dikontrakin kayak gitu. Akhirnya kita masuk tuh. Bangunannya itu pokoknya perumahan lama gitu loh bang dia. Bukan model-model rumah sekarang ya, model rumah jadul gitu loh pokoknya. Rumahnya 2 lantai. Di atas ada 1 kamar, di bawah ada 2 kamar, terus ruang keluarga, ruang makan, sama ruang santai, ruang tamu itu jadi satu, jadi kayak open space kayak gitu. Oh iya, enak ya berarti ya? Enak bang, gede rumahnya itu bang, gede banget. Terus belakang ada gudang, masuk lagi, sebelah rumah itu ada dapur, tapi dapurnya itu lewat ini bang, lewat pintu belakang. Jadi nggak langsung terhubung gitu loh. Jadi kita masuk ke belakang dulu, baru nanti nemuin dapur di samping, gitu kayak lorong kayak gitu. Nah oke, dibukain lah tuh rumah gitu kan, dibukain rumah. Pas dibukain itu, gue sama teman gue yang satu si Adi tuh kayak biasa aja sih, kayak gak ada sesuatu yang gimana gitu kan. Tapi teman gue si Galih ini namanya, dia tuh pas buka itu kayak langsung ngerasain sesuatu gitu loh. Katanya sih langsung kayak aneh gitu kan. Dia nyenggol gue bang waktu itu kayak gitu kan. Kok kenapa gitu kan? Dia narik gue ke belakang. Si Adi ngobrol nih sama si pemilik rumah. Dia dijelasin segala macam. Gue ditarik di belakang. Dia ngomong sama gue, lu yakin mau ngontrak di sini kita gitu kan? Lah kenapa emang? Gue kayaknya ini deh ngerasa aneh deh gitu, kayak nggak enak gitu kan rumah ini, suasananya kayak gitu kan. Ya lihat-lihat aja dulu kayak gitu, gue bilang kayak gitu. Kali aja dalamannya bagus gitu kan. Ya. Kita ke lantai atasnya itu masih dari kayu gitu loh. Bukan dari ini ya, bukan dari bata gitu ya, dari kayu gitu kan, model-model rumah zaman dahulu gitu kan. Suasananya itu enggak gimana-gimana ya, kalau gua tuh kan, kata teman gue si Gali ini suasananya agak lumayan creepy ya katanya dia sih. Mungkin karena sepi kali ya di klaster ya? Mungkin iya, karena
kanan kiri tuh bangunan tinggi gitu loh bang. Jadi rumah itu kayak kehimpit gitu loh. Oh iya, kebayang, kan? kebayang. Jadi nggak ada, belakang pun itu nggak ada ventilasinya gitu. Jadi bener-bener mentok, udah depan doang yang ini. Jadi kayak gelap gitu kan. Jadi dalam juga nggak ada cahaya matahari masuk. Kehimpit gitu. sama 2 bangunan gede ya? Iya, rumah yang udah direnov itu, orang sebelahnya itu rumahnya udah direnov 3 lantai juga, kanan kiri itu. Jadi dia kehimpit, tapi ada 2 lantai juga di pas rumah ini yang mau gua kontrak gitu kan. Gua masuk, gua lihat-lihat, kondisinya masih oke meskipun itu bangunan tua ya, bangunan tua. Mungkin catnya sedikit ngelupas. Itu nanti kita mau bakal ini sih, renov atau kita cat ulang gitu kan rencana. Sampai gue lihat atas kamar, dapur juga oke. Cuman yang agak mulai ngerasa nggak enak itu pas gue masuk dapur sih bang. Karena dapurnya itu kan masuk lorong ya. Jadi kayak kerasa ini aja sih, nggak enak aja sih suasananya. Gue juga ngerasa itu, cuman ya gue mikir, mungkin ini rumah lama kali ya, jadi belum ada penghuninya, jadi masih agak hawa-hawa gimana gitu kan. Gue masih berpikiran rasional dulu nih, gue belum berpikir macam-macam. Oke, udah. Kita tanya tuh sama si harga sama ibunya, ini harganya berapa gitu kan. Kita kaget bang, waktu itu dia penawaran harganya berapa? Cuma 15 juta setahun. Makanya rumah 2 lantai 15 juta untuk Gading Serpong ya, mana ada coba. Tahun berapa? Meskipun tahun 2015. Ya, 2015 kan? Itu nggak bakal ada sih. Karena sebelum-sebelumnya yang kita nyari kontrakan itu rata-rata rumahnya itu 20 ke atas. Yes. 20 juta ke atas itu. Dan itu pun cuma 1 lantai kadang. Wah gila, kita kaget terus lihat-lihatan. Wah murah banget anjir kayak gitu kan. Tapi ibunya punya syarat. Kita nggak bisa cuma kontrak 1 tahun, dia bilang kayak gitu, minimal 3 tahun. Waduh, duitnya dari mana? Nah, gue bingung lagi nih duitnya dari mana. Gue kan juga masih karyawan kan, kayak wah gimana nih. Akhirnya kita berdiskusi di saat itu juga bang, lu oke nggak? Ya gue sih oke aja sih kata si Adi, tapi kata si Galih kayaknya kita cari yang lain dulu deh gitu kan, jangan ini deh. Gue ngerasa nggak enak aja kayak gitu loh. Dia masih ini sih, masih kayak nggak enak aja gitu. Cuma si Adi udah suka banget nih, gue juga udah suka bang, karena kapan lagi nih. 2 lawan 1 dong nih. Iya, mau nggak mau Galih ngikut kita. Iya. Akhirnya kita ngobrol sama ibunya, Bu, boleh kita ngambil 3 tahun, cuma kita bayarnya baru 1 tahun dulu nih, tahun pertama. Nanti yang tahun kedua, ketiga, kita bayar di tahun kedua. Kita lunasin, kayak gitu. Ibunya nggak ada penolakan, Bang. Iya aja dia. Iya, saat itu juga bilang iya. Padahal sama aja setahun hitungnya ya? Iya, mau kasarnya mah ngomong. Kayak gitu, oke gitu kan. Gitu. Yang penting itu mungkin karena, yang penting lu ngontrak 3 tahun aja deh, mau pembayaran kapanpun, terserah lu kayak gitu kan. Dan di situ tuh enaknya apa, Bang? Nggak ada deposit. Biasanya kan kalau kita ngontrak rumah di klaster kan ada deposit. Nggak ada barangnya kali? Ada barang-barangnya nggak? Ada meja gitu sih bang, meja makan, meja tua. Cuma meja gitu doang? Itu meja kayu gitu, gede kayak gitu sih. Di situ udah besoknya kita akad tuh buat ngontrak rumah. Oke, 3 tahun, masalah pembayaran segala macam kita tulis di surat kontrak gitu kan. Oke, kita deal. Akhirnya kita mulai pindahan. Akhirnya kita mulai masukin barang-barang dong. Kita pindahan ke situ. Pas kita udah masuk itu, gue ngerasa biasa aja sih bang, kayak gak ada apapun ya, kayak kita di rumah baru kayak gitu kan. Biasa, gak ada hawa-hawa yang gimana-gimana. Baru di minggu kedua bang, minggu kedua itu ada mulai keanehan-keanehan lagi di rumah itu. Oke, ini akhirnya udah masuk nih ya? Udah masuk. Kamar sendiri-sendiri berarti? Kamar sendiri, gue dapat kamar paling belakang. Di bawah? Di bawah, deket gudang itu, yang mau masuk ke dapur. Ada yang di atas berarti? Ada satu, yang si Galih teman gue itu kan, yang penakut itu loh bang. Di atas dia? Di atas dia. Terus temen gue satunya itu di depan, si Adi itu di kamar paling depan, gitu kan. Udah nih, ini nggak ada kejadian apapun sih bang selama 2 mingguan gitu kan. Aman ya? Aman, cuman ini minggu-minggu pertama itu gue katanya kalau malam itu sering ngigo, sering teriak-teriak di kamar, tapi gue nggak ngerasa. Padahal gue tuh nggak pernah ngorok aja, nggak pernah bang gue, jujur. Terus gue ngigo aja nggak pernah. Katanya tuh gue sampai teriak-teriak gitu loh. Si Galih denger, turun ke bawah, sempat katanya ngetok-ketok pintu kamar gue gitu kan, tapi gue nggak denger katanya. Dia baru cerita paginya kan, kok lo kenapa semalam kayak gitu kan, teriak-teriak kayak gitu.
Kagak, gue nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Ih, lu kenceng banget, lu nggak biasanya tuh lu teriak-teriak kayak gitu. Enggak kok, gue nggak ngapa-ngapain karena gue ngerasa apapun gitu kan. Tuh mulai minggu kedua itu ini ada bau bangke bang di kamar temen gue, si Adi itu yang kamar depan, ya kan. Itu baunya nyengat banget bang, bener-bener bangke. Oke. Feeling gue pertama itu, wah ini bangke tikus kali, tikus yang gede gitu loh bang. Ini bangke tikus, kita sisir tuh di sudut-sudut mungkin atau gimana ya, atau mungkin di atap gitu kan. Kok nggak ada, kita manggil tukang akhirnya bang buat nyisir. Mungkin ada bangke mati tuh, bangke tikus atau apalah sejenisnya hewan apa gitu kan. Dia sampai naik-naik, nyisir satu-satu tuh tukang, nggak ada apa-apa. Nggak ada bangke, nggak ada apapun. Tapi baunya itu masih nyengat banget. Itu sampai semingguan bang baunya. Gue ceritalah tuh sama teman-teman kantor gitu, kenapa ya kamar si Adi itu bau banget kayak gitu, bau bangke. Temen gue nyeletuk tuh, teman kantor gue kan, jangan-jangan ini kali lu masuk rumah itu lu belum doain kali, dia bilang kayak gitu kan, lu belum baca doa atau lu belum syukuran kali. Wah ya juga kali ya, mungkin penunggunya lagi marah atau gimana kali, lu nggak ngasih doa-doa gitu. Oh mungkin juga kali ya, akhirnya kita panggil Ustadz bang. Kita doain tuh rumah biar kita diberi keselamatan ya kan, semoga nggak terjadi apapun ya kan. Doainlah sama si Ustadz itu. Beneran bang, waktu habis didoain itu kan doanya habis maghrib ya, malamnya bau itu hilang. Oh langsung ya? Iya langsung. Gue kira kayak ya udah mungkin next beberapa hari atau apa gitu kan, itu enggak, malam itu juga itu baunya udah nggak ada bau bangke. Padahal sebelumnya itu bau banget bangke itu. Kayak bangkai tikus yang udah mati berhari-hari kayak Iya, gitu. bau busuk. Busuk banget itu, bau busuk gitu. Habis kita doain hilang, udah tuh. Habis itu udah normal lagi nggak ada kejadian apapun. Ini kita berpindah dari POV gue ke POV teman gue ya. POV teman gue si Galih itu. Dia kan orangnya suka begadang. Kalau tidur tuh pasti di atas jam 12 gitu loh. Ya sambil nonton film atau streamingan atau gimana lah. Malam-malam tuh, katanya jam 1:30 malam. Di dapur itu kayak ada suara orang masak gitu loh. Wah, ngiris-ngiris bumbu terus nyetekin kompor kayak gitu kan. Kedengeran dong dari atas, karena kan kalau malam kan sunyi ya. Ada orang aktivitas di dapur gitu kan. Nah, dipikirnya yang lagi di dapur tuh gue, kalau nggak si Adi lagi mungkin masak atau lapar kayak gitu kan, biasa kan anak kosan kan. Dia mikir, wah kayaknya gue mau bikin mie juga nih, ada yang bikin mie di bawah kayak gitu kan. Dia turun lah ke bawah. Tuh pas dia turun tangga pun itu masih ada aktivitas bang katanya di dapur itu, kayak orang masak selayaknya gitu kan. Pas dia ke dapur, nggak ada siapapun bang. Nggak ada siapapun, bener-bener kayak hening, nggak ada aktivitas. Terus paginya nanya ke gua, lu habis dari dapur ya kayak gitu kan. Gua bilang enggak, gua nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak apa-apa. Gua semalam ini denger ini ada orang ini, terus tanya si Adi juga, katanya nggak ngapa-ngapain di dapur kayak gitu. Itu tuh terjadi lumayan sering bang, jadi kayak tiap malam itu ada orang aktivitas di dapur gitu, padahal nggak gitu kan. Udah jadi beberapa hari kayak gitu terus, tapi karena kita udah kebal ya, udah sering digituin, jadi ya udah kita acuh gitulah intinya. Udah. Terus ini giliran gue bang. Jadi pas setelah beberapa bulan di situ itu gue juga mulai ada keanehan. Gue tiap malam itu pasti kebangun. Gue kebangun tuh. Gue tidur, gue bangun sekitar jam 1:30, 2 lah. Itu tuh di depan kasur gue tuh kan pintu kamar gitu kan. Gue tuh tiap kebangun tuh pasti lihat ini bang, apa? Ada bapak berdiri aja, dia nggak ngapa-ngapain, berdiri aja. Jadi kayak ini pakaiannya tuh kayak pakaian zaman dulu gitu loh bang, bukan model pakaian Belanda lah dia. Tapi bukan orang Belanda, tapi model-model zaman perjuangan gitulah. Iya kan, model pakaiannya lusuh kayak gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan ya, karena kan kalau gue tidur kan lampu mati semua tuh. Gue tidur, gue kebangun gitu kan.
ah ini cuman mimpi doang deh gue pikir gue halusinasi doang nih. Itu terjadi berkali-kali bang, tiap gua kebangun itu pasti lihat dia. Itu pasti lihat dia dan dia tuh diem di situ aja. Tapi gue tidur lagi, gue nggak peduli gitu loh. Cuman itu terjadi hampir beberapa bulan loh bang, kayak gitu terus. Sampai suatu ketika gue kebangun tengah malam nih. Ini kan tempat tidur gue nih, tempat tidur gue. Sebelahnya kan ada meja, ada lampu tidur. Sebelahnya ada sofa kayak gini, lebih kecil lah. Tiba-tiba itu si bapak-bapak yang biasanya gue lihat di depan pintu itu, dia duduk bang di sebelah kursi gue. Oke. Dia duduk kayak gini aja, tapi dia nggak ngadep ke gue nih. Gue kebangun, gue lihat nih ada orang duduk. Gue balikin badan lagi nih. Ini yang gue lihat beneran kagak ya kayak gitu. Gue lihat lagi, dia masih duduk, masih diam aja kayak gitu. Tapi posisi lampu masih mati semua ya. Tapi kan semati-matinya lampu kan tetap ada. Kalau kelihatan kan pasti kelihatan ya bang ya. Udah tuh. Tiba-tiba pas gue nengok lagi, si bapak yang ini tuh nengok ke arah gue bang itu. Terus dia tiba-tiba senyum. Mukanya tuh pucat, tapi gak rusak. Jadi bener-bener ya muka orang biasa, tapi mukanya pucat. Muka pucat, pakaiannya kayak lusuh gitu, model pakaian zaman dulu. Dia nengok kayak gini, nyengir, senyum. Gua refleks dong bang, lampu yang ada di sebelah tempat tidur gue tuh, gua lempar bang. Gua lempar ke arah dia. Pok, gitu. Sampai hancur tuh lampu. Gua bangun, gua nyalain lampu. Itu. Gak ada siapapun. Hilang. Udah, tiap malam gue sering digangguin tuh. Tiap tidur, kaki gue tuh kayak digelitikin gitu loh bang. Oke. Terasa banget itu beneran. Nih, logikanya kalau hantu kan kadang kan kayak lu nggak bakal bisa nyentuh gitu kan. Nggak bisa nyentuh manusia kan, sepengetahuan gue. Tapi itu bener-bener kerasa bang, dia gelitikin kayak gitu. Kayak iseng gitu loh dia. Iseng banget dia gelitikin gitu. Kadang selimut gue tidur itu kayak ditarik seret kayak gitu. Itu gue kerasa banget. Itu gue nggak lagi halusinasi, gue lagi nggak ketindihan, nggak. Itu bener-bener gue sadar, posisi sadar. Itu diganggu itu. Cuman ya udahlah, terserah lah lu mau ngapain juga. Yang penting gue nggak rese kayak gitu kan. Udah tuh. Terus kadang malam-malam juga di ruang tamu itu kayak ada suara bola basket gitu loh bang, kayak di tek kayak gitu. Oke. Bola di dribble kayak gitu loh, tek itu hampir beberapa malam itu. Nah setelah kejadian itu udah kita cerita tuh sama yang lain gitu kan, kayaknya ini deh, rumah ini emang ada sesuatu deh. Teman gue si Gali bilang, ya kan gue udah bilang dari awal, lu nya pada nggak percaya sih kayak gitu. Ya gimana, orang kita udah ngontrak selama 3 tahun, ini juga baru jalan beberapa bulan kayak gitu kan. Nggak mungkin kita di tengah jalan mutus kontrak kayak gitu kan. Ya udah dinikmatin aja gitu kan. Ya udah akhirnya kita udah kebiasa bang sama yang kayak gitu-gitu gitu kan. Sampai suatu ketika ini ada teman kantor gue nginep tuh. Teman kantor gue kan cewek ya bang ya, dia nginep gitu kan. Cuman kita nggak tidur sekamar bang, jadi dia tidur di kamar teman gue yang depan tuh 2 orang. Teman gue depan nginep di kamar gue kayak gitu kan, karena kita kan ya akrab gitu lah bang, namanya teman kantor ya kan. Cuman kita nggak ngapa-ngapain. Terus pas malam-malam itu teman gue mau ngambil minum. Teman yang mana nih? Teman cewek yang nginep itu 2 orang itu. Dia tuh penakut sebenarnya bang, cuman kan mungkin mau bangunin kita nggak enak nih, ya kan. Dia katanya mau ngambil minum di dapur, karena air galonnya di dapur. Dua-duanya berarti yang enggak, satu doang, karena satunya pelor. Oke. Siapa nih namanya, sebutnya siapa nih? Namanya Sinta sama Hani. Sinta Mani. Yang ngambil minum siapa nih? Si Sinta. Si Hani tuh pelor, jadi dia mau dibangunin apapun bodo amat gitu kan. Katanya sih Han yang temenin, dia nggak mau gitu kan, dia aus, dia ke belakang. Oke. Dia ke belakang, ngeliatin kamar gua dong, ke arah gudang belakang itu, akhirnya ke lorong ke dapur. Sebelum dia nyampe dapur itu, dia tuh dengar suara orang ini bang, kayak
ngiris di telenan gitu loh bang, Iya. ngiris sayur gitu loh, Tak suara. tek kayak gitu kan. Dia pelan-pelan tuh, dia pelan-pelan. Pas dia udah nyampe dapur, nyampe lorongnya, dia ngelihat bang ada cewek. Aduh. Jadi pakaiannya pakai dress gitu, bukan kuntilanak sih bang katanya dia. Pokoknya pakai dress zaman dulu juga bang, model-model cewek-cewek Belanda kayak gitu. Cuman dia nggak lihat mukanya katanya. Ini sambil nunduk itu dia kayak ini kayak ngiris-ngiris gitu loh bang. Dia tek 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 gitu. Dia kayak nge-freeze gitu kan. Dia teriak refleks. Itu malam-malam bang, teriak 2:30-an kayaknya. Teriak kayak gitu. Kebangun dong. Ada apa kayak gitu kan. Dia bilang, gue ngeliat ada cewek di dapur gitu kan. Gue cek lah, gak ada apa-apa, gak ada apapun. Terus dia bilang, beneran, sumpah demi Allah, gue lihat banget, gue nggak lagi berhayal, dia bilang kayak gitu kan. Terus, ya udahlah, gue mikir ya karena gue biar dia nggak takut, nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kita tahu ya mungkin diganggu kali ya, kayak gitu. Akhirnya malam itu pada nggak berani tidur di kamar. Oke. Kita pindah tidur di ruang depan semua bang. Rame-rame. Karena buat nemenin itu bang. Yeah. Jadi sampai pagi tuh nggak tidur, cerita lampu dinyalain semua. Sejak kejadian itu si Sinta sama Hani nggak mau main di rumah gue lagi bang. dia trauma katanya. Kapok ya? Kapok dia katanya, dari situ dia bener-bener sampai dia tuh cerita itu sampai berhari-hari ke teman. Beneran gue lihat cewek, gue seumur-umur baru lihat itu, dia bilang kayak gitu. Ya udahlah kayak gitu. Kok lu bisa betah sih kok kayak gitu sama temen-temen kayak gitu? Ya gimana, gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh, mereka udah trauma tuh, nggak apa namanya, nggak mau ke situ lagi. Terus gue lagi bang ini, yang apa namanya, yang diganggu lagi nih. Itu yang di kamar gue tuh tetap masih usil bang. Oke. Itu masih usil, dia kayak masih gangguin gue, masih gelitikin. Tapi gue udah bodo amat lah, gue yang penting gue nggak ngapa-ngapain lu mau rese mau apapun bodo amat. Udah gue biasa ya? Udah biasa, cuman dia udah nampakin di depan pintu terus masih gelitikin, sering gelitikin gue, cuman nggak tiap malam ya, cuman kadang-kadang aja gitu loh, rese gitu kan. Gue waktu itu malam-malam nih bang, gue pulang, gue kan nonton bioskop malam ya, dulu kan zaman-zaman sebelum COVID kan, ini kan bioskop kan buka sampai malam tuh, ada midnight show gitu kan. Yeah. Gue ambil yang midnight show, gue nonton nih sama si Gali, karena gue paling deketnya emang sama si Gali sih bang. Kalau sama temen gue yang depan tuh nggak terlalu deket gitu. Jadi kemana-mana gue jalan, gue makan sama dia, yang temen gue lantai atas itu loh. Gue sama dia nonton, pulang jam 1:30 malam. Pulang jam 1:30 malam, gue buka pintu. Pas gue buka pintu rumah, cekret, gue lihat tuh di belakang yang ke arah dapur itu, yang sebelah kamar gue itu kan. Ada cewek bang, cewek yang biasanya cewek yang dilihat sama si Sinta itu, yang persis dideskripsiin sama dia, rambutnya panjang, dia pakai baju apa model zaman dulu gitu, baju Belanda gitu, lagi nunduk gini bang di deket jendela. Itu gue refleks, gue langsung mundur seret, kayak gitu kan. Gue belum ngomong apa ke teman gue si Gali masuk lah itu, gitu masuk, terus dia bilang astagfirullahaladzim. Dia mundur lagi bang. Dia lihat juga ya? Dia lihat juga. Kira itu gue berhayal gitu kan. Ini halusinasi gue doang. Lu lihat juga? Iya anjir, dia bilang kayak gitu. Terus kita nge-freeze gitu kan di depan rumah, Kita akhirnya masuk bareng tuh. Kita masuk, kita cek belakang, udah nggak ada. Gue tanya, lu lihat apa tadi? Cewek gitu kan, rambutnya panjang gitu kan. Apa yang gue lihat sama yang dia lihat. Kayak pakai baju lusuh, model baju Belanda gitu. Cuman diem kayak gitu kan, di belakang, nunduk gitu kan. Akhirnya ya udah kita masuk. Si Gali nggak berani tidur di kamar setelah lihat itu. Akhirnya dia tidur di kamar gue karena habis melihat itu kan. Oke. Dia kan penakut, perasa tapi penakut kayak gitu kan dia. Ya udah dari situ gue pertama kali ngelihat si cewek itu yang ada di situ. Gitu. Setelah itu pernah gue suatu ketika kayak pas mau minum gitu kan, ngambil di kulkas gitu kan. Gue malam-malam tuh 1:30. Karena gue tuh tipikal tidur cepat ya bang, jam 10 juga udah tidur gitu kan. Pasti gue tengah malam tuh sering kebangun. Pas kebangun itu ada tangga naik ke lantai 2 kan bang. Itu tuh pas
gue sedikit agak ngantuk gitu kan, gue ngucek kayak gitu. Pas gue keluar kamar, di tangga itu ada cewek yang gue lihat di ini, di pas gue habis nonton bioskop itu lebih jelas banget. Jadi dia itu duduk di tangga, duduk di tangga kayak gini, agak glosor kayak gitu kan. Tangganya kan kayak dari kayu gitu kan, tangga-tangga zaman dulu gitu kan. Terus dia tuh kayak ini ngelus ini anak kecil gitu loh. Idih. Anak kecilnya kayak gelendotan gitu. Dia anak kecilnya pakai kemeja kotak-kotak, terus ya model-model zaman dulu gitulah. Celana pendek segini gitu, gelendotan, terus ini kayak ngelus kayak gini. Terus gue kayak langsung deg. Enggak lah, ini enggak. Ini cuman pikiran gue doang. Gue ngambil air minum, gue pelan-pelan, gue balik lagi mau ke kamar gitu kan. Gue ngeliatin lagi masih Bang dia di situ. Cuman gue nggak pernah lihat muka tuh cewek kayak gimana karena ketutup rambut. Rambutnya tuh panjang tapi nggak lurus gitu loh Bang, kayak acak-acakan gitulah. Itu dressnya panjang gitu, dia kayak ngelus kayak gitu. Gue masuk, gue tidur. Gue nggak bisa tidur tuh setelah lihat itu. Gue cerita tuh sama si Gali gitu kan. Si Gali bilang, lu jangan nakut-takutin gue ya, gue di kamar atas nih, gue kalau turun pasti lewat tangga nih, lu jangan ngada-ngada nih. Dia bilang kayak gitu kan. Ih beneran gue lihat kayak gitu kan. Tapi kita itu meskipun sering dilihatin kayak gitu tuh, kita masih berpikir rasional Bang. Ini tuh enggak deh, kayaknya ketakutan kita doang nih. Ketakutan kita doang, mungkin kita halusinasi atau gimana gitu kan. Tapi kalau halusinasi, bukan cuma gue doang yang lihat, tapi banyak yang lihat juga gitu kan. Sampai suatu ketika gue percaya sama apa yang gue lihat, itu gara-gara ini Bang. Gue kan orangnya gampang capek ya, jadi kadang suka pijat kan. Jadi gue punya langganan pijat nih Bapak dia sebenarnya kerja di tempat refleksi gitu kan. Biasanya gue sama dia dan gue langganan sama dia. Nah waktu itu gue males banget tuh ke tempat refleksi. Akhirnya gue panggil dia aja nih, gue panggil ke rumah dan dia tuh baru pertama kali ke rumah. Oke. Ya udah, gue mijat sama dia. Pas dia mijat, dia tiba-tiba nyelotok kayak gini. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Udah mau 2 tahunan, gue bilang kayak gitu kan. Udah mau 2 tahunan. Bapak nggak kenapa-kenapa tinggal di sini? Maksudnya nggak kenapa-kenapa gimana Pak? Kayak gitu. Nggak pernah ada hal-hal aneh atau gimana? Ya gue jawab nggak ada sih Pak. Gue bilang nggak ada yang aneh-aneh. Gue bilang kayak gitu. Gue pengen ini nih, pengen mancing dia nih. Kalau dia sok indigo atau gimana kan bisa ini kan, bisa aja gue iniin kan. Makanya gue pancing dia mau cerita apa nih. Pak, maaf ya Pak ya sebelumnya. Semoga Bapak orangnya nggak penakut kayak gitu kan. Dia cerita lah Bang. Di kamar Bapak ini ada penunggunya loh Pak. Gue kaget dong Bang. Hah? Penunggu gimana kayak gitu? Meskipun gue udah sering ini ya Bang ya, diganggu ya. Cuman kan gue pengen tahu nih dari versi dia nih bener apa enggak nih. Iya, ada ini Bang di di kamar Bapak ini ada penunggunya. Penunggunya kayak gimana Pak? Saya tanya kayak gitu kan. Bapak tua kayak gitu kan. Bapak zaman dahulu kayak gitu. Umurnya sekitar 60-70 tahun kayak gitu kan. Dia sering berdiri di situ dia bilang gitu, sambil nunjuk pintu. Hah? Modelnya kayak gimana Pak? Bapaknya kayak kakek. Bukan kayak kakek, dia bilang kayak gitu. Kayak model-model ini sih, bapak zaman perjuangan kayak gitu sih, bilang kayak gitu. Wah, ceritanya pas dong sama yang gue lihat. Oh, iya Kak Pak. Kayak gue berusaha ini loh Bang, kayak excited gitu loh. Tapi gue pengen tahu nih cerita dari versi dia kayak gimana nih. Iya, cuman agak usil sih Pak. Bapak kalau tidur suka ini nggak diganggu nggak? Enggak sih Pak, saya bilang kayak gitu. Mungkin Bapak nggak perasa kali ya, dia tuh suka ini usil di kamar ini. Jadi kayak suka gelitikin atau gimana. Kok sama yang diceritain sama tukang pijat ini? Ini orang pijat ini mengada-ngada atau gimana ya gitu. Udah. Terus dia cerita si ini ya, pokoknya jangan aneh-aneh di rumah ini Pak, kayak gitu. Mereka sebenarnya nggak jahat, cuman kayak karena udah nggak ada penghuni ini, rumah ini dari lama, dia ada penghuni baru, jadi kayak excited kayak gitu loh. Yang penunggu di situ tuh. Terus dia nanya lagi, di kamar teman Bapak yang depan itu ada lemari 3 pintu nggak? Dia bilang gitu. Lah, kok dia tahu dari mana kayak gitu kan? Iya, di kamar teman gue emang ada lemari 3 pintu Bang. Di situ juga ada anak kecil yang suka sembunyi di situ. Oke.
jadi kayak mainan gitu, sering bawa-bawa tanah gitulah katanya, kayak bawa tanah dikumpulin di situ katanya buat mainan tanah di situ, di lemari situ katanya. Terus gue ngaitin, apa iya kali yang bau busuk waktu itu tuh kayak bau-bau tanah dari dunia lain kayak gitu kali ya. Jadi mungkin bau busuk di situ. Terus oh iya, jadi dia emang masih kecil, sering main kayak gitu loh, masih apa namanya, masih bocah kayak gitu kan. Terus ada lagi Pak, di dapur dia bilang kayak gitu, ada cewek zaman dulu gitu, cuman bukan kuntilanak dari dia. Dan dari cerita dia itu semuanya sama Bang, apa yang gue alamin, apa yang gue lihat di situ tuh. Iya. Di situ tuh bener-bener sama apa yang diceritain si tukang pijat saya. Dan dia baru pertama kali ya ke situ ya? Baru pertama kali Bang, gue nggak pernah cerita apapun, karena gue cerita itu kayak internal aja sih, kayak ya udah selengean teman-teman kantor doang kan, teman-teman main kayak gitu, dan nggak pernah menyebar kemana-mana kayak gitu loh. Pokoknya Bapak hati-hati aja di sini, mereka tuh nggak ganggu, cuman kayak pengen main aja, pengen kayak oh di sini kita ada nih, pengen bilang ke gitu ke kita gitu kan. Sejauh ini sih aman-aman. Tapi Bapak beneran nggak pernah diapa-apain kan? Enggak sih Pak, kayak gitu kan. Padahal ya kita sebelumnya udah digituin, tapi ceritanya ternyata sama persis. Iya. Gitu loh, yang diceritain gitu kan. Udah selesai pijat. Pas tukang pijatnya keluar, dia tuh nengok ke ini Bang, nengok ke tangga. Dia nengok ke tangga, dia nunduk ini Bang, kayak gitu. Oke. Tapi gue nggak lihat apapun Bang itu. Dia cuman kayak lihat terus nunduk kayak gitu kan. Udah pergi, saya bilang makasih. Pas di rumah, pas udah nyampe rumah, dia bilang ke kita, Pak tadi pas saya pulang, saya udah bilang ke penunggu di situ gitu kan. Jangan aneh-aneh lah, maksudnya mereka di situ orang baik kayak gitu, gak usah dianeh-anehin kayak gitu kan. Pas tadi di tangga itu si cewek itu ininya ada di tangga itu, cuman yang tahu si bapaknya itu Bang. Kayak gitu. Terus udah berjalan normal nih, biasa apa namanya, kita udah kebiasa dilihatin kayak gitu-gitu, jadi kayak kita ngerasa udah ya udahlah, kita udah tinggal di sini, mau gimana lagi ya kan, asal gak ganggu aja. Cuman puncaknya itu gue yang serem itu ini Bang, apa namanya, pernah suatu ketika kayak ada burung jatuh dari atap gitu loh. Padahal itu kan rumah ketutup semua ya Bang ya, depan juga nggak pernah dibuka. Tiba-tiba ada burung jatuh, itu bener-bener tepat di ini Bang, di gue ada burung mati. Burungnya tuh warna hitam semua, kecil. Kayak burung gagak tapi versi mini, bukan burung walet kayak gitu, nggak. Tiba-tiba tok kayak gitu jatuh dia. Gue kaget, ini burung dari mana kayak gitu kan, tiba-tiba jatuh kayak gituan. Gue lihat burungnya kecil gitu, ya udah gue bungkus pakai kain, ini gue kubur di depan rumah. Mati itu burungnya? Mati, padahal nggak kena tembak, nggak kena apa, tiba-tiba pok jatuh itu aja. Oh aneh ya. Iya itu punya. Terus selang beberapa minggu kemudian ular kecil sih, ular kecil tiba-tiba juga jatuh dari atas, nggak tahu itu ular dari mana. Ya udah gue biarin keluar aja karena gue agak lumayan serem ya kalau ular ya. Ya udah gue buka pintu, ularnya tuh juga hitam semua, warnanya hitam pekat, bener-bener hitam kayak si burung itu. Yeah. Terus gue nggak tahu deh ini rumah gimana ya story-nya gitu kan, ada kejadian-kejadian apa gitu kan. Selama ini sih yang paling sering dilihatin gue sama teman gue yang kamar atas itu, si Gali kayak gitu kan. Cuman tadi teman gue si Adi yang depan itu emang orangnya rada cuek, jadi nggak pernah cerita Bang, jadi ada apa-apa gitu nggak pernah. Yang sering dilihat itu gue sama si Gali kayak gitu kan. Setelah itu masa kontrakan kita kan udah selesai nih Bang, mau selesai, udah tahun ketiga. Niatnya sih kita mau memperpanjang ya Bang ya, karena kita udah nyaman di situ dan ya udah berdamai lah sama penghuni situ kan. Mau kita diresein kayak gimana ya udah, akhirnya kita damai aja gitu kan. Ternyata dari pemiliknya nggak diperpanjang karena waktu itu kan langsung apa namanya mau COVID deh kayaknya, 2019, dari 2018 ke 19 karena itu mau COVID ya? itu mau COVID.
Itu dan apa namanya katanya mau ditempatin sama anaknya, mau direnov. Tapi emang pindah dari situ rencana udah dapat kontrakan baru. Kita ngekos bang. Ngekos akhirnya sendiri-sendiri. Kita ngekos sendiri-sendiri. Nah, ini plot twistnya lagi bang. Jadi ternyata gue cari tahu cerita nih tentang di daerah situ sih. Katanya itu dulu itu kayak bekas ini sebelum diberi sama pengembang di sana, daerah situ tuh kayak ini bang, bekas pemakaman jadul gitu loh. Bukan pemakaman muslim sih. Jadi pemakaman zaman dahulu gitu loh, sebelum dibeli pengembang terus diratakan kayak gitu sih. Oke. Ceritanya di daerah sana, gue denger selentingan dari teman-teman gue yang emang asli situ, bilang itu dulu itu kayaknya ini deh bekas pemakaman deh, itu deh pemakaman, bukan pemakaman muslim ya, pemakaman Belanda kali ya. Cuman dulu itu dibeli sama pengembang, akhirnya diratain. Gue masih kecil banget, dia bilang kayak gitu. Oh mungkin iya kali ya, karena sosok-sosok yang gue lihat itu bukan yang kayak kuntilanak atau pocong, atau karena itu bentukannya tuh kayak model orang-orang zaman dulu gitu loh. Atau mungkin itu satu keluarga kali ya, karena yang gue lihat kan si bapak-bapak itu, si cewek sama si anak kecil itu bang, kayak gitu. Oke, berarti Bang Koko ini udah semua ya, udah Oke, semua diceritain. Dan dari Adi, dari Gali juga udah semuanya sudut Itu nama pandang. asli sih, gak disensor sih. Oh, itu nama asli juga ya. Iya. Sinta Hani juga nama asli. Asli beneran. Itu sekali main doang deh. Sekali main udah gak mau lagi beneran. Kalau si Hani ikut-ikutan sekali main, padahal pelor dia nggak Iya. ngapa-ngapain, jadi Dia ikut-ikutan dapat kapok. cerita itu kan, si Hani tuh orangnya agak rada bego gitu sih. Rada tell me gitu loh, dia telat mikir kayak gitu. Jadi gue gak, kalau lu nggak mau kesini gue juga mau lagi kayak gitu. Udah semua berarti ya diceritain, dan ini thank you banget Bang udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Gue yang terima kasih nih. Thank you banget. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini. Dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Koko juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.